Ini adalah sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya susun. Ini sekolahnya homeschooling. Di sini saya mengajar multimedia yang saya ambil temanya adalah dasar desain grafis tata letak. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai PLP 1 kegiatan pertama, pertemuan pertama mengambil homeschooling dengan murid saya, siswa saya yang bernama Rio. Jurusan apa yuk? Multimedia. Multimedia. Nah, di sini saya memberi materi tentang dasar desain grafis. Yang pertemuan pertama itu unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, dan tekstur. Nih, grafis dalam bahasa Inggris disebut grafik, diartikan sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Terus kalau desain itu menurut Atisasi Pelut dengan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan dalam wujud gambar. Dalam proses mendesain ini desain dapat menggunakan peralatan manual seperti kuas atau dengan teknologi komputer. Nah, kalau misalnya manual kita tadi yuk digambar dulu kan konsepnya. Kalau misalnya emang jadi banyak ya kalau misalnya kita mau buat misalnya nih kalau misalnya mau buat game atau mau buat kayak animasi itu kan kita butuh storynya dulu nih. Nah, itu buat storyboardnya dulu. Udah diajarin belum kalau storyboard? Belum kan? Nanti kalau misalnya storyboard ada yo. Kayak tadi kalau misalnya kayak guru yo nerangin yang di sekolah itu namanya flowchart. Iya, tadi itu flowchart. Jadi kelihatan tahu nih alurnya dulu. Kalau storyboard itu dia biar tahu nih, yuk misalnya mau buat video nih, mau buat video apa tentang dari sekolahan kan, ngebuat alurnya dulu, pertama harus ngapain, terus kedua ngapain kan biar jelas nih jalannya. Kalau misalnya kayak ngesut doang kan, kalau misalnya nggak tahu alurnya kan. Berarti berupa tulisannya itu. Kalau apa storyboard? Iya. Storyboard itu bisa kita ngegambar nulis, bisa juga melalui ini juga internet. Kalau misalnya ini aplikasinya Mas dulu pernah buat storyboard itu pakainya Corel Draw. Photoshop juga bisa sebenarnya pakai Photoshop. Gantung aja. Beda lagi kalau misalnya buat ngedesain kayak aplikasi mobile, segala macam UX. Nanti Mas kasih tahu deh, lihat. Mas sudah ngebuat UX soalnya. Terus desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan ruang dan gambar. Bidang ini merupakan dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup desain visual, tipografi, tata letak, dan desain interaksi. Nah, kalau desain komputer itu adalah upaya untuk mengalihkan gagasan kepada orang lain dalam wujud gambar yang dibuat. Digital ya? Digital. Nah, kalau unsur-unsur desain grafis itu, yang tadi kalau misalnya ibarat nih kita punya ibarat kalau misalnya kita mau masak nih yo, kan mau masak kan berarti kan ada bumbu-bumbunya dulu kan, ada bumbunya sama kayak misalnya kayak ngedesain. Kalau ngedesain kan iyo nih misalnya iyo seorang artwork kan, pekerja seni kan kita butuh apa tools-toolsnya dulu, alat-alatnya dulu, gimana caranya kita itu. Nah, kan ada unsur-unsurnya juga, unsur-unsurnya kayak garis kan, ada garis, tekstur, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, termasuk value kalau gelap terangnya. Nah, kalau garis kan itu tanda untuk menghubungkan dua titik, berbagai jenis garis, ya kan? Kan banyak garis-garis kan. Kalau misalnya kayak contoh yang tadi tuh, yang guru Yo buat kan tuh teks, nanti kan begitu kan. Awalnya garis juga kan, garis dulu. Nah, itu bisa dibuat melengkung-melengkung. Tujuannya buat apa? Mengatur, penekanan kata, outline foto, membuat kotak, bagan, grafik. Nah, kalau ilustrasi itu merupakan unsur grafis yang sangat vital, disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana dengan kompleks. Tujuannya itu buat menarik perhatian, merangsang minat membaca terhadap usulan pesan, menciptakan suasana khas, menunjukkan kesamaan daripada produk. Kalau misalnya Yo ngebuat kayak tadi tuh, ngebuat apa sih? Tadi letter ya. Kalau misalnya ngebuat kayak nanti kan kayak Yo DDP kan pemasaran, ya pemasaran kan itu percetakan kan, ngebuatnya kan harus gimana nih caranya biar ke konsumen ini
ngelihat dari tertarik. itu kalau nggak tertarik gimana caranya. Nah kalau tipografi merupakan seni merancang nyusun modifikasi huruf. Jadi kalau misalnya tipografi itu nggak cuman kayak gede kecilnya doang kan, juga bisa kayak gitu kan tuh melengkung Iya. segala macem, terus warna, main warna. Nah kalau tekstur itu buat nilai, buat halus nih, ngalusin misalnya. Tergantung psikologi ininya kan, apa perusahaan atau Nah kalau misalnya itu udah balik lagi, kalau misalnya kita nih mau, mas tolong buatin logo mas, eh, tentang temanya misalnya logonya itu makanan segala macam, ya itu ngebuatnya gimana caranya teksturnya itu ya halus apa gimana kan, sesuai dengan kayak permintaan. misalnya ini ya, apa namanya, apa sih, untuk dia bikin web buat hubungan, apa sih namanya, kayak Sama udah gitu doang. Nah kalau misalnya kita ngebuat kayak tadi yuk ngedesain kan segala macam, itu pernah buat, saya tongkrongan sini lagi ngebuat yuk oh mau buat apa mas? ini, mau buat aplikasi juga. Oh Ya kan kalau kayak gini kan ya prototype. Nah ini kan loginnya nih kan, misalnya login itu biasanya kan banyak juga yang kita butuhin kan, masa login doang kan, iya. kan harus ada forward password kalau misalnya kita lupa ya kan. Terus ada lagi namanya kalau misalnya belum punya akun kan sync up. Iya. Nah di mas ini nggak mau sync up, ngebut sync upnya ada satu lagi di sini sync up. Ini login, nah ini kayak gini kan. Oh aplikasi buat UI itu XD ya? Ada XD, ada Figma. Kalau misalnya Oh ya Figma. pakai MacBook Apple itu pakai Sketch. Di sini ya, soalnya di sini jawaban di sini nanti lanjutnya. Nah, Mana jawaban? belum. Oh gitu. Soalnya Bisa juga ya? gurunya belum pakai ini ya, yuk. Belum. Iya. Sebenarnya banyak yang lain ya. Bisa ada quizzes juga. Software untuk desain grafis. Kalau ini juga kalau misalnya kita main banyak nih, oh, walaupun benar itu juga main waktu Oh cepet-cepetan. kalau ada Jadi beberapa orang ya? skora misalnya jawabannya sama nih, terus Dio duluan yang cepat, nilai Dio paling gede. Elemen desain yang tadi tuh kan ada elemen desain. Huruf termasuk elemen desain. Oh, iya. Kalau ruang tuh unsur ya? Next, dua soal lagi nih. Nih logo apakah ini? Nah ini kan udah selesai kan? Selesai nanti kelihatan. Nah, salah. Terus bisa juga kita ngelihat dari report. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak, yuk? Apa ya? Pertemuan kali ini dulu nih ada nggak ditanyain? Saya mau itu doang nih, mau ini nyoba belajar ilustrator. Gitu, mas tutup dulu ya. Iya. Terima kasih yuk udah menyempatkan waktunya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.